Korea Utara kini disebut-sebut mulai terlibat secara lebih terbuka. Setidaknya itulah yang ramai dibicarakan setelah sebuah rudal terlihat melesat di langit konflik, diikuti ledakan yang langsung memicu spekulasi luas. Hizbullah bahkan mengklaim berhasil menjatuhkan jet tempur F-16. Video peluncuran alutsista pun beredar cepat. Pernyataan mereka terdengar penuh keyakinan, seolah ini bukan sekadar serangan biasa. Di saat yang sama, media yang berafiliasi dengan Hizbullah mulai memaparkan alasan di balik pembukaan kembali front pertempuran, mulai dari solidaritas hingga tekanan strategis di kawasan. Namun di balik semua itu, muncul satu ironi. Semakin besar klaim yang disampaikan, semakin sulit pula pembuktiannya. Jadi, apakah ini benar-benar menunjukkan kekuatan baru? Atau sekadar permainan narasi di tengah kabut perang? Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Inilah alutsista yang digunakan Hizbullah serang Israel. Rekaman pertama, skala serangannya terasa jauh berbeda. Bukan lagi rudal kecil dari bahu, melainkan peluncuran dari sistem besar yang tampak berat dan mencolok. Asap tebal membumbung dari kawasan pegunungan, lalu sebuah rudal berukuran besar terlihat meluncur perlahan sebelum akhirnya melesat cepat ke langit. Dampaknya pun tidak kecil. Beberapa laporan menyebut ledakan besar terdengar di area target, menandakan daya hancur yang jauh melampaui roket biasa. Sistem ini disebut sebagai Golan 1 atau Golan 2, yang diyakini memiliki kemiripan dengan rudal balistik R-17 Scud B. Ini jelas bukan senjata ringan. Ukurannya besar, menggunakan bahan bakar cair dan membawa hulu ledak yang bisa mencapai sekitar 1 ton. Secara teknis, rudal ini masuk kategori jarak pendek hingga menengah, dengan kemampuan menghantam target strategis seperti pangkalan militer atau infrastruktur vital. Namun konsekuensinya juga besar. Sistem ini sulit disembunyikan, memerlukan persiapan yang tidak singkat, serta bergantung pada tim yang terlatih. Dari sisi strategi, peluncuran seperti ini bukan sekadar serangan, melainkan sinyal. Sebuah pesan bahwa Hizbullah siap meningkatkan eskalasi, meskipun dengan risiko terdeteksi yang jauh lebih tinggi. Beranjak ke video berikutnya memperlihatkan momen yang cukup menegangkan. Sebuah rudal diluncurkan dari bahu penembak, melesat cepat menembus langit, lalu di kejauhan tampak kilatan kecil yang diduga sebagai titik benturan. Bahkan, beredar pula footage lain yang diklaim sebagai detik-detik jatuhnya jet tempur F-16 milik Amerika, yang disebut terkena rudal saat beroperasi di wilayah utara yang disengketakan di Lebanon. Visual seperti ini langsung menyebar luas dan memancing spekulasi global. Namun jika dilihat lebih tenang, sistem seperti HG-7 Manpads memiliki sejumlah keterbatasan. Ini adalah rudal anti pesawat portabel, berukuran ringkas, bisa dibawa oleh 1 orang, lengkap dengan tabung peluncur serta unit baterai pendingin. Teknologinya diyakini merupakan turunan dari sistem 9K310 Igla 1 dengan sensor inframerah yang mengunci panas mesin target. Dengan jangkauan yang hanya beberapa kilometer, HG-7 lebih efektif untuk target terbang rendah seperti helikopter atau drone. Dan memang, laporan yang lebih konsisten justru menyebut keberhasilan Hizbullah menembak jatuh UAV seperti Hermes 450, sesuatu yang secara teknis jauh lebih masuk akal. Menariknya, varian serupa juga pernah muncul di konflik lain, termasuk di tangan kelompok yang terafiliasi dengan Iran di Yaman. Jadi pertanyaannya, apakah benar senjata ini digunakan untuk menjatuhkan F-16? Atau hanya bagian dari narasi yang dibesar-besarkan? Disinilah batas antara fakta dan propaganda mulai terasa kabur. Berikutnya muncul klaim serangan Hizbullah terhadap kapal Angkatan Laut Israel menggunakan rudal C-802 atau variannya Nur. Berbeda dari roket atau Manpads, ini adalah rudal jelajah anti kapal. Ukurannya lebih besar, diluncurkan dari platform tetap atau kendaraan, dan menggunakan sistem radar aktif untuk mengunci target di laut.
Jangkauannya bisa melampaui 100 km dengan kemampuan terbang rendah di atas permukaan laut, sehingga sulit dideteksi hingga detik-detik terakhir. Keunggulan utamanya terletak pada presisi dan efek kejut. Satu rudal saja berpotensi melumpuhkan kapal besar, terlebih jika sistem pertahanan tidak dalam kondisi siap. Secara strategi, kehadiran senjata ini mengubah peta permainan. Wilayah laut yang sebelumnya relatif aman, kini menjadi zona dengan tingkat risiko tinggi. Dan ini bukan hal baru. Pada konflik 2006, rudal jenis ini pernah digunakan dan berhasil menghantam kapal perang. Jadi, ketika footage terbaru muncul, pertanyaannya bukan lagi apakah ini mungkin, melainkan kapan dan seberapa sering akan kembali digunakan. Selanjutnya ada Falah 1, roket artileri buatan Iran yang memiliki karakter berbeda. Tidak seperti rudal berpemandu, Falah 1 adalah roket tanpa sistem pemandu, sehingga mengandalkan jumlah tembakan, bukan akurasi. Kalibernya cukup besar, sekitar 240 mm dengan berat lebih dari 100 kg dan hulu ledak sekitar 50 kg bahan peledak. Jangkauannya sekitar 10 km, cukup untuk menjangkau area luas seperti pangkalan atau posisi pasukan. Keunggulan utamanya justru terletak pada kesederhanaan. Roket ini bisa dipasang di kendaraan ringan, diluncurkan dengan cepat, dan menjadi sulit dihentikan jika ditembakkan dalam jumlah banyak. Secara strategi, Falah 1 bukan ditujukan untuk target spesifik, melainkan untuk menekan wilayah, memaksa lawan berlindung, dan mengganggu jalannya operasi militer. Roket ini juga bukan pemain baru. Ia telah digunakan dalam konflik Suriah dan kini disebut kembali digunakan oleh Hizbullah dalam eskalasi terbaru. Bahkan, varian serupa juga terlihat di kelompok lain yang memiliki keterkaitan dengan Iran. Jadi, meskipun terlihat sederhana, dampaknya tetap signifikan, terutama jika diluncurkan secara massal. Serangan berikutnya diarahkan ke posisi Divisi 146 pasukan Israel di Naharia, menggunakan kombinasi roket Grad dan Arash. Arash sendiri merupakan roket artileri kaliber 122 mm buatan Iran, yang dirancang untuk ditembakkan secara massal dari peluncur multilaras seperti BM-21 Grad. Bentuknya ramping, dengan panjang sekitar 2 hingga 3 meter, serta memiliki berbagai varian jarak jangkau, dari belasan hingga puluhan kilometer. Berbeda dengan rudal presisi, Arash mengandalkan konsep area saturation. Ia tidak mengejar ketepatan tinggi, melainkan volume tembakan. Dalam satu peluncur, puluhan roket bisa dilepaskan sekaligus, menciptakan efek hujan ledakan yang sulit dihindari. Namun menariknya, perkembangan terbaru menunjukkan beberapa varian Arash mulai memiliki peningkatan akurasi, bahkan disebut mampu mendekati target dengan deviasi yang jauh lebih kecil. Secara strategi, senjata ini digunakan untuk memberikan tekanan konstan. Bukan hanya menghancurkan, tetapi juga melumpuhkan pergerakan lawan dan memaksa mereka bertahan. Kemudian ada Zelzal 2, bagian dari keluarga roket artileri berat dengan kaliber sekitar 610 mm. Dalam beberapa rekaman terlihat bahwa varian yang digunakan masih versi awal, tanpa sirip kendali di bagian depan. Artinya, roket ini belum dilengkapi sistem pemandu modern. Akurasinya memang terbatas, namun daya hancurnya sangat besar. Zelzal 2 dirancang untuk menjangkau jarak menengah, bahkan hingga ratusan kilometer. Hulu ledaknya cukup besar untuk menghantam area luas seperti kota, pangkalan militer, atau fasilitas strategis. Dari sisi strategi, ini bukan senjata untuk target kecil. Ini adalah senjata area, digunakan untuk menciptakan efek kejut dan tekanan besar dalam skala luas. Menariknya, dalam konflik sebelumnya, keluarga Zelzal sering dikaitkan dengan pengembangan lanjutan menjadi rudal berpemandu. Bahkan ada laporan bahwa beberapa variannya telah dimodifikasi agar lebih presisi. Jadi, ketika roket sebesar ini digunakan, pesannya jelas bukan soal akurasi, melainkan skala ancaman yang dibawa. Cuplikan terakhir terasa paling modern. Dalam footage yang beredar, terlihat serangan drone ke sebuah pangkalan militer di dekat Danau Tiberias. Beberapa unit dilaporkan digunakan secara bersamaan, lalu dalam hitungan detik, terjadi impact di area target. Yang digunakan disebut sebagai Sayad 2
Dalam konteks ini digambarkan sebagai drone kamikaze dengan desain V-tail. Ukurannya relatif kecil, jauh lebih ringkas dibandingkan rudal. Namun justru itu yang menjadi keunggulannya. Drone ini mampu terbang rendah, menghindari radar, dan mengunci target sebelum menghantam secara langsung. Berbeda dengan roket atau rudal balistik, Sayat 2 bekerja dengan pendekatan yang lebih presisi. Ia bisa diarahkan ke target spesifik seperti radar, gudang logistik, atau fasilitas militer penting. Daya ledaknya mungkin tidak sebesar Zelzal atau Scud, tetapi akurasinya membuatnya sangat efektif. Dalam konflik modern, drone seperti ini menjadi pilihan utama karena biaya yang relatif murah, fleksibilitas tinggi, dan tingkat kesulitan intersepsi yang besar, terutama jika digunakan dalam jumlah banyak. Dalam sepekan terakhir, pola serangan Hizbullah memperlihatkan sesuatu yang lebih dari sekadar aksi balasan biasa. Mereka mengandalkan pola terdesentralisasi. Serangan roket, drone, hingga rudal dilakukan oleh unit-unit kecil yang bergerak secara mandiri. Inilah yang kerap disebut sebagai semangat Mugniye, sebuah jaringan tempur yang tidak bergantung pada satu komando pusat. Dampaknya, tekanan datang terus-menerus dari berbagai arah, sulit diprediksi dan tidak mudah dihentikan sekaligus. Dari HG-7 hingga drone Sayat, semua digunakan bukan untuk satu pukulan besar, melainkan akumulasi gangguan yang berkelanjutan. Strateginya terlihat jelas, bukan untuk menang dengan cepat, tetapi untuk terus menguras lawan tanpa henti.